Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada para penonton ngombol dimanapun berada. Jumpa lagi sama Om Begawan. Ya, saat ini kita mau membahas tentang hal yang menarik yang berhubungan dengan kemiliteran, tentara. Nah, itu tentang ini saat ini masyarakat kita ini, apalagi wakil rakyat kita di DPR Senayan sana paling hobi berkomentar terhadap sesuatu yang kadang-kadang tidak penting dikomentari. Jadi wegah saya itu komentari para anggota dewan yang cuma ngomong-ngomong gitu itu sejane nggak penting. Ya, nah ini misalnya ini soal pangkat Letnan Kolonel titular Deddy Corbuzier. Nah, kenal loh Mas Deddy Corbuzier itu yang botak badannya kekar itu. Cukup beken itu. Nah, begitu Pak Menham menyematkan pangkat dan menyerahkan SK pengangkatan. Waduh, wes di publik itu ramenya bukan main itu. Wah, gaduh dan sebagainya. Di mana-mana. Nah, itu bukan saja di masyarakat, tetapi para anggota DPR itu ya semuanya bicara. Padahal pangkat itu bukan pertama kali loh diberikan kepada masyarakat sipil. Itu bukan pertama kali. Tapi kelihatannya para anggota DPR itu pada terkaget-kaget, terheran-heran itu. Kalau bahasa Jawa itu gumunan. Aduh, payah ini. Nah, sebelum Mas Deddy Corbuzier itu dulu ada musisi loh, almarhum Idris Sardi. Ya, beliau itu menerima pangkat Letnan Kolonel tituler berkaitan dengan tugasnya, ya, memimpin dan membina korps musik TNI. Loh, itu sebagai penghargaan tertinggi bagi korps TNI kepada Mas Idris Sardi almarhum. Sementara Profesor Nugroho Notosusanto menerima pangkat Brigadir Jenderal titular. Ya, karena mendapat tugas memimpin pusat sejarah TNI dan menyusun sejarah nasional. Oh iya toh, bukan hanya letkol ini, brigjen ini. Nah, masyarakat kan jadi turut berpolemik karena Deddy Corbuzier menerima pangkat karena apa? Jane iki apa to Mas Deddy dikasih pangkat kayak pangkatnya Letnan Kolonel. Wah, kan tinggi itu. Oh, itu perwira tinggi itu Letnan Kolonel. Apa karena dia mualaf? Kan dia ndak itu loh. Apa karena keahlian sulap dan hipnotisnya? Ya toh? Oh, apa karena itu? Apa karena badannya yang tetap atletis dan meski jelang usia 50 tahun tetap keker, tating petekol itu? Nah, penasaran masyarakat. Kenapa Mas Deddy Corbuzier dikasih pangkat Letnan Kolonel tituler itu kenapa? Ya, mari. Nah, saya tak minum dulu, panjenengan minum pil politik agar nanti tidak salah paham. Kita ikuti saja. Kita bahas saja dalam ngopini politik berikut ini. Pengangkatan Deddy Corbuzier oleh Pak Menhankam, yaitu Pak Purnawirawan Jenderal Prabowo Subianto dengan pangkat Letnan Kolonel tituler Deddy Corbuzier bikin suasana riuh, gaduh dan sebagainya. Ya. Tapi yang riuh itu yang ada di Senayan sana malahan itu. Nah, masyarakatnya ya mau bisik-bisik. Nah, terutama itu di Komisi 1 DPR RI sana itu. Nah, kenapa? Banyak yang berkomentar di Komisi 1. Ya karena mitra Kemenhankam itu Komisi 1 DPR. Makanya anggota Komisi 1 yang berbisik-bisik, berkomentar dan saling usrek untuk membicarakan tentang pangkat Letnan Kolonel tadi. Ya. Contohnya Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid
itu mengungkapkan tidak ada komunikasi sebelumnya dari Kemenhan maupun TNI ke Komisi 1 soal rencana pemberian pangkat Letnan Kolonel kepada Deddy Corbuzier. Nah, kata Bu Mutia, pada prinsipnya pangkat Letkol tituler ke TNI boleh saja diberikan di kalangan non militer. Oh, enggak apa-apa, udah biasa itu kalau dia dibutuhkan sebagai penghargaan. Nah, beda lagi komentar dari Pak Rizky Natakusuma. Nah, Bu Mutia tadi dari Partai Golkar, kalau Bu Mutia tadi. Nah, kalau Pak Rizky ini dari Partai Demokrat. Partai Demokrat. Pak Rizky menyarankan Mas Deddy mendalami dulu peran sebagai abdi negara serta membiasakan diri hidup seperti perwira menengah TNI. Nah, selain itu mengikuti baris berbaris, apel hingga tidur di barak prajurit TNI. Nah, Pak Rizky ini memaknai TNI itu bagaimana sih kalau Pak Rizky itu sebenarnya memaknai TNI itu seperti apa sih? Kok suruh harus begitu itu dan dengan pangkat Letnan Kolonel tituler tadi. Lah, apa badannya Mas Deddy bagus begitu di usia 50 tahun tidak membuktikan bahwa pola hidupnya itu pola hidup sehat serta menerapkan disiplin yang ketat. Nah, tidak bisa sembarangan loh punya bodi seperti itu. Orang gere itu mesti banyak latihan, kesehatannya dijaga, makanan jadi gizinya dijaga gitu loh. Ya, tidak hanya seperti orang biasa aja, Pak. Ya, jadi riwayat kesehatan yang tidak bagus sebenarnya tidak mungkin kalau Mas Deddy itu masih terjaga gitu loh. Lah, ada komentar juga dari sekretaris fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 Ahmad Baidowi. Nah, Pak Baidowi mengaku heran itu, kaget itu loh, dan mempertanyakan prestasi Mas Deddy. Nah, jangan-jangan Pak Baidowi tidak tahu ya siapa Mas Deddy itu. Mungkin tidak paham itu. Deddy siapa itu mungkin tidak tahu ya. Padahal orang beken itu, YouTuber yang beken itu Mas Deddy itu. Pesulap, artis juga sering muncul di TV itu. Tahunya cuma pesulap atau yang entertainment saja itu mungkin Pak Baidowi itu loh. Nah, coba Bapak buka channel YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier. Dan simak cara komunikasi atau perbincangannya yang dilakukan. Coba disimak, nanti panjenengan akan mendapatkan sesuatu yang bagus-bagus di sana. Lalu topik-topik yang diangkat di YouTube-nya itu mencerahkan sekali, mencerdaskan masyarakat ya, supaya masyarakat bisa paham ora sakarepe dhewe, memahamkan masyarakat itu. Channel YouTube-nya Mas Deddy itu. Bukan hanya itu loh, viewernya tembus 1 juta. Ini mas biasa, 1 juta viewernya Mas Deddy itu sudah biasa. Artinya dia memiliki peran besar dalam pemikiran masyarakat Indonesia. Ya, sekarang yang nonton setiap YouTube-nya yang muncul itu 1 juta, Pak. Wah, itu kan 1 juta masyarakat dicerdaskan, ya, dipahamkan oleh Mas Deddy. Kalau Pak Dev Laksono, anggota Komisi 1 juga itu menekankan penjelasan dari Pak Prabowo untuk memastikan apakah pemberian pangkat tersebut ya, berkaitan dengan peningkatan performa bagian penerangan TNI. Ya. Juga dikaitkan dengan tugas negara yang menggunakan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, konsekuensinya pengangkatan ini kan otomatis berkonsekuensi ada anggaran. Jadi Mas Deddy ini bakal menerima gaji setingkat Letnan Kolonel dan tunjangannya loh mestinya bukan hanya gaji aja loh, gaji cuma sedikit. Lah apa Pak Dev gak menyimak pengakuan Mas Deddy kalau dia tidak akan ambil amplop gaji? Ora sah digaji, Pak. Gaji memang dapat, ning ora nompo itu. Tidak dia terima itu, dikembalikan ke negara. Nah, coba Can panjenengan juga tanya kepada Ibu Sri Mulyani. Nah,
Nah, tanya Pak Dip, tanya sama Bu Sri Mulyani itu, Menteri Keuangan itu, berapa coba setoran pajak Mas Dedi? Mas Dedi korbuser, pajak bulanan Mas Dedi itu bisa ratusan juta itu sebulan itu. Oh, bayangkan tuh, walau pajak ratusan juta tuh hasilnya terus berapa miliar itu. Nah, beliau itu pembayar pajak yang taat. Taat itu rutin, orang tahu telat itu Mas Dedi itu. Nah, kalau sebulan bayar pajak saja ratusan juta, masa iya sih masih mau menerima gaji yang mungkin sebulan cuma belasan juta? Ya nggak masuk akal, nggak masuk akal banget Pak Dep. Orang masuk akal gitu loh. Nah, kadang para wakil rakyat kita itu berkomentar suka pengen dianggap kritis saja. Ben diarani kritis, ben diarani pinter itu loh. Cuma itu, bukan karena substansinya bagaimana, bukan karena alasannya seperti apa. Mung ben ditonton masyarakat saja pinter ngomong gitu loh. Pengangkatan seorang sebagai prajurit, Letnan Kolonel titular itu karena kemampuan spesifiknya yang dibutuhkan oleh TNI. Iya, kemampuan spesifiknya. Bukan anggere memberikan pangkat saja. Ya. Menurut juru bicara Menhan, Pak Dhanil Azhar Simanjuntak, ya, itu juru bicara Menhan itu, bahwa Mas Dedi dinilai punya kemampuan khusus yang saat ini dibutuhkan oleh TNI. Kemampuan itu berupa kapasitas komunikasi di sosial media. Nah, tadi yang disebutkan penontonnya itu setiap YouTube yang keluar tuh 1 juta. Wow, bayangkan, oh gede banget itu loh. Mas Dedi juga merupakan duta komponen cadangan, Komcat, sejak pertengahan Oktober 2021. Gelar ini akan tetap melekat ke Mas Dedi selama bertugas sebagai letkol titular. Nah, adapun Komcat merupakan program sukarela atau tidak wajib. Ya, tidak wajib, sukarela itu nggak wajib ya. Yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 23 ya, nomor 23 tahun 2019 ya, tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara atau PSDN. Nah, pemberian pangkat letkol titular ke Mas Dedi itu merujuk pada peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit. Nah, ada juga peraturan Panglima TNI, yaitu Perpang namanya itu, nomor 40 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2015. Nah, yaitu tentang kepangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi yang mengajukan itu Kepala Staf Angkatan Darat ya, Jenderal Dudung Abdul Rahman, dan sudah disetujui oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jadi itu prosesnya sudah runtut, tidak menyalahi aturan itu. Prosesnya itu sudah bagus dan tidak ada hal yang perlu dipertanyakan, itu sudah hal biasa. Nah, para wakil rakyat itu mestinya memahami, harusnya meneliti tentang proses-prosesnya itu udah benar atau belum. Ojo ngomong tok gitu. Tanpa data-data, tanpa hal-hal yang sudah Anda ketahui, bahwa di era teknologi ini butuh orang-orang yang memiliki kekuatan komunikasi di media sosial. Itu penting untuk saat ini. Di kepolisian ada Pak Ibda Herman Hadi Basuki. Nah, seorang YouTuber yang kreatif itu. Seorang polisi yang mampu membuat konten yang menarik dengan sebutan Pak Babin. Ya, tahu nggak Pak Babin itu yang pakai topi, yang pakai motor itu loh. YouTubernya bagus itu. Negara kita ini mengalami krisis nasionalisme, sehingga butuh orang-orang seperti Mas Dedi untuk mengingatkan kembali pentingnya nasionalisme. Nah, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang intoleran dan anti pada NKRI. Justru kita butuh banyak orang yang mampu membuat konten media sosial yang menarik perhatian orang, tetapi syarat dengan pesan-pesan persatuan kebangsaan, kebinekaan, untuk melawan narasi-narasi ujaran kebencian, adu domba, fitnah, hoak, dan sejenisnya. Nah, media sosial di Indonesia ini sejak 2012
banyak dipenuhi perdebatan-perdebatan yang berisi motif politik identitas. Ya, makanya kita butuh memasukkan orang-orang dengan perspektif yang utuh. Wah, yang utuh, yang jelas. Ya, ini bukan tentang kritik loh. Ini bukan tentang kritik. Maksudnya kritik ke pemerintah tentu tidak dilarang. Oh, tidak. Tapi banyak masyarakat kita belum bisa membedakan antara kritik dengan ujaran kebencian. Nah, jangan pernah membiarkan konten-konten yang merusak mewarnai sosial media kita. Apakah kita akan diam saja atas hal itu? Nah, salah satu ya channel di Sewot ini. Kayak yang ngompol saat ini, yang panjenengan tonton ini. Kita fokus untuk menjaga bangsa ini dari para perusak itu. Termasuk dari orang-orang partai yang dalam melontarkan pernyataannya dengan tidak mempertimbangkan dampak bicaranya justru bisa memecah belah persatuan. Ya, mari kita tetap kritis dan peduli dengan terus menyimak ngompol ini ya. Ngopini politik yang asik, menarik, menggelitik ya. Gagasannya banyak, mencerahkan dan membuat kita terus tertawa. Ya, itu sajalah bahasan kita tentang Mas Deddy Corbuzier. Salam Mas Deddy Corbuzier ya, setelah mendapatkan pangkat Letnan Kolonel, tetap bertugas demi negara dan bangsa ini. Ya, kita jumpa lagi dalam opini politik berikutnya. Salam Begawan.